Rabbil Alamin. Kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini. Mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kalian isi absennya. Absen sudah Bapak berikan melalui QR code. Silakan kalian isi. Batas keterlambatan hanya 20 menit saja. Apabila melewati batas 20 menit, absen akan tertutup secara otomatis. Bapak akan membacakan kompetensi dasar materi pada hari ini, yaitu kalian harus menganalisis apa itu zaman masa praaksara. Yang kedua, kalian dapat menganalisis pembagian zaman menurut geologi. Dan yang ketiga, kalian juga dapat menganalisis apa itu jenis-jenis manusia purba atau pembagian jenis manusia purba. Dan yang terakhir, kalian menganalisis apa saja peninggalan-peninggalan masa praaksara di Indonesia. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian ditekankan mengetahui apa itu masa praaksara Indonesia dan apa itu pembagian zaman menurut geologi, dan juga kalian juga dapat mengetahui apa itu jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, serta kalian juga dapat mengetahui apa itu peninggalan-peninggalan apa saja masa praaksara di Indonesia. Baiklah, di sini Bapak langsung memberikan sebuah materi. Yang pertama yaitu apa itu masa praaksara Indonesia. Masa praaksara atau masa prasejarah Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Tidak jauh berbeda dengan istilah praaksara yang berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud pada masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal bentuk tulisan. Masa prasejarah dan masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa praaksara atau masa sejarah. Mengenal istilah, terdapat pendapat bahwa istilah praaksara sebenarnya lebih tepat karena praaksara berarti sebelum ada tulisan. Berbeda dengan prasejarah yang berarti sebelum ada sejarah. Meski manusia belum mengenal tulisan, tidak berarti manusia tidak memiliki sejarah dan kebudayaan. Seperti diungkapkan oleh Colin Renfrew, zaman prasejarah dapat dikatakan permulaan terbentuknya alam semesta, namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di bumi yang belum mengenal tulisan. Batas antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Berakhirnya zaman prasejarah atau dimulai zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak semua tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Contohnya, bangsa Mesir sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakatnya sudah mengenal tulisan, sehingga pada saat itu bangsa Mesir sudah memasuki zaman sejarah. Berbeda dengan zaman prasejarah, di Indonesia dipikirkan berakhir pada masa berdirinya kerajaan Kutai sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya prestasi berbentuk yupa yang ditemukan di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur baru memasuki era sejarah. Baiklah, materi selanjutnya adalah pembagian zaman menurut geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisi struktur sejarah, sifat dan proses pembentukannya. Para geolog adalah orang yang mempelajari ilmu geologi tersebut. Berdasarkan ilmu geologi, ada beberapa pembagian atau pembabakan dari zaman dan periode prasejarah seperti berikut ini. Bapak akan menjelaskan pembagian zaman menurut geologi ya. Yang pertama yaitu zaman Arkeum. Zaman Arkeum ini disebut dengan zaman tertua.
karena zaman ini berlangsung selama kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu. Zaman ini berlangsung pada saat kulit bumi masih berada dalam keadaan panas, sehingga tidak ada kehidupan yang bisa tumbuh. Udara di bumi pada itu masih berupa bolong gas yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum disebut sebagai zaman primer atau zaman hidup tua. Pada zaman prasejarah berdasarkan geologi ini adalah zaman di mana kehidupan untuk pertama kalinya muncul di bumi dan banyak flora dan fauna pada zaman Paleozoikum. Kata Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani yang artinya palau atau artinya tua, dan zoolon hewan atau kehidupan purba. Waktu berlangsungnya zaman Paleozoikum adalah kurang lebih antara 542 sampai 251 juta tahun yang lalu. Ada 6 pembagian zaman Paleozoikum, yaitu pertama, periode Kambrium. Kata Kambrium berasal dari Cambria, nama klasik dari Wales, yang menjadi wilayah asal batuan yang dipelajari dari periode ini. Yang kedua, periode Ordovicium. Nama periode ini diambil dari salah satu suku di Wales. Periode Ordovicium diberi definisi oleh Charles Lovelock untuk menyelesaikan adanya perdebatan antara pengikut Frederick Murchison dan Adam Smith pada tahun 1897. Lapisan batuan yang disama di Wales Utara dikelompokkan dalam periode Kambrium dan Silur, dan ditemukannya fosil fauna yang tidak memiliki kesamaan dengan lapisan batuan pada kedua periode tersebut, sehingga diberi nama sendiri sebagai batuan dari periode Ordovicium. Pada zaman ini hampir semua daerah sebelah utara dari garis balik adalah lautan, sementara daratannya membentuk benua super bernama Gondwana yang gerakannya menuju kutub selatan. Selanjutnya, periode Silur. Awal dari periode dalam sejarah berdasarkan geologi ini ditandai dengan adanya peristiwa besar dari kepunahan sekitar 60% spesies laut. Selanjutnya, periode Devon. Nama periode ini berasal dari suatu daerah di Inggris di mana batuan Exmoor pertama kali dipelajari. Periode ini disebut sebagai masa kejayaan dari ikan tidak berahang dan Pelacoderma yang hidup pada periode Devon. Selanjutnya, periode Karbon. Nama periode prasejarah berdasarkan geologi ini berasal dari lapisan tebal kapur yang ditemukan di Eropa Barat. Selama 2/3 periode ini disebut subperiode Vesivian dan sisanya disebut sebagai subperiode Venus-Lavanian. Kehidupan berupa pohon-pohon konifer sudah muncul pada periode ini. Hutan penuh dengan serangga raksasa, reptil pertama dan berbagai arthropoda. Dan terakhir selanjutnya periode Frame. Ini adalah periode terakhir dari zaman Paleozoikum yang terbagi menjadi 3 periode lagi, yaitu Lavonian, Buanluvian, dan Cisurian. Periode ini berakhir dengan punahnya 95% spesies di bumi yang memberikan kesempatan berkembangnya kelompok hewan jenis lain seperti mamalia dan burung. Dan masuk ke zaman yang ketiga, yaitu zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Zaman prasejarah berdasarkan geologi ini berlangsung pada waktu 250 hingga 66 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman ini berkembangan reptil berlangsung paling besar. Periode ini juga dikenal dengan nama zaman reptil dan terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Triasik berlangsung sekitar 250 sampai 200 juta tahun yang lalu, merupakan masa transisi dari kepunahan di periode Frame yang gersang menuju periode Jurassic yang subur dan rimbun. Periode ini juga terbagi menjadi 3, yaitu Triasik awal pada tahun 250 sampai 240 juta tahun yang lalu ketika daratan masih berupa gurun yang gersang dan batuan besar yang terpecah. Kemudian Triasik tengah pada 227 sampai 227 juta tahun yang lalu, di mana Pangea pecah dan laut Tetsya tercipta. Ekosistem pada masa ini telah pulih dari kehancuran dengan pulihnya karang, fitoplankton, dan krustacea. Juga semakin besar spesies reptil. Selanjutnya periode Jurassic berlangsung kira-kira 200 sampai 195 juta tahun yang lalu dan juga terbagi, yaitu Jurassic awal pada 200 sampai 175 juta tahun yang lalu dengan iklim yang menjadi jauh lebih lembab dan tropis. Selanjutnya periode Cretaceous disebut dengan periode Kapur sebagai periode terpanjang di zaman Mesozoikum yang terbagi menjadi 2, yaitu Cretaceous awal sekitar 145 sampai 100 juta tahun yang lalu ketika dinosaurus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Lalu periode Cretaceous berakhir pada
100-65 juta tahun lalu ketika bumi mengalami pendinginan diperkirakan dihantam meteor besar hingga 75% kehidupan di bumi punah. Dan yang terakhir yaitu zaman Neozoikum atau zaman hidup baru. Zaman ini hidup berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Pada masa ini kondisi bumi sudah lebih baik dan cuaca sudah mulai stabil. Zaman Neozoikum terbagi menjadi dua, yaitu periode tersier dan periode kuarter. Periode tersier berkurangnya jenis binatang raksasa. Pada zaman ini munculnya jenis hewan menyusui dan jenis kera, bahkan jenis kera manusia pada akhir zaman tersier. Yang kedua, periode kuarter. Zaman prasejarah berdasarkan geologi yang paling penting karena mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Berlangsung selama 2 juta tahun yang lalu, terbagi lagi menjadi kala Pleistosen atau zaman Diluvium atau zaman Ekskavator 600.000 tahun yang lalu. Terjadi perubahan iklim besar di daerah kutub sehingga air laut surut menjadi es dan meringankan laut dangkal. Kemudian kala Holosen atau zaman Aluvium, banjir pada 20.000 tahun yang lalu yang membanjiri daratan yang semula sudah kering. Ditandai dengan kemunculan manusia purba Homo sapiens yang berciri-ciri mirip dengan manusia zaman sekarang. Selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus atau manusia besar ini merupakan manusia yang memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh bernama Panikonikswal. Arkeolog asal Belanda, manusia purba ini Indonesia ditemukan di daerah Sangiran pada tahun 936. Ciri-ciri terdiri dari tulang pipi tebal, otot rahang kuat, tidak memiliki dagu, tulang kening menonjol, dan bentuk kepala memiliki tonjolan ke belakang. Kedua, Pithecanthropus erectus. Selanjutnya jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Serinil, Lembah Pangawan, Solo, ditemukan oleh Eugène de Vos pada tahun 1890. Pithecanthropus erectus memiliki ciri yaitu tengkuk dan geraham kuat, tubuh gegam belum sempurna, hidung tebal, dahi lebar dan lebih menonjol. Sedangkan rata-rata tinggi mereka sekitar 165 sampai 160 cm dengan volume otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis. Nah, untuk manusia purba ini penamaannya sesuai dengan lokasi ditemukan di daerah Ngandong, Solo. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Overnoot dan Van Koningswald sekitar tahun 1931 sampai 1933. Ciri-ciri manusia purba ini memiliki tulang belakang menonjol, rahang buah kuat, hidung lebar, dan tulang pipi yang menonjol. Selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis. Faktanya tak hanya ada di daerah Jawa Tengah pada manusia purba ini, tapi di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Juga ditemukan fosil manusia purba oleh Van Koningswald dan fosil tersebut diperkirakan masih berusia 6 tahun. Ciri manusia purba ini adalah memiliki tulang tengkorak tebal, tak memiliki dagu, dan postur tubuh berbadan tegap. Selanjutnya Homo floresiensis. Jenis manusia purba yang memiliki sebutan Homo dikarenakan manusia purba ini mempunyai kemiripan dengan manusia modern zaman sekarang. Bahkan mereka telah mengerti dengan berbagai kegiatan sehingga disebut juga dengan makhluk ekonomi. Penemuan fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Ciri-ciri manusia purba ini adalah memiliki tinggi badan hingga 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil, dan tulang rahang menonjol. Selanjutnya Homo wajakensis adalah pembuktian saat menemukan fosil Homo wajakensis tergolong hidup di zaman yang lebih modern dari sebelumnya. Dengan adanya peralatan-peralatan bersama dengan fosilnya, fosil manusia purba ini ditemukan oleh Eugène de Vos di daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Ciri manusia purba ini adalah bentuk wajah dan hidung datar, lebar, tulang pipi menonjol, letak hidung dan mulut sedikit jauh, dan sudah mampu berjalan tegap. Dan selanjutnya adalah Homo soloensis. Manusia purba ini dikategorikan manusia purba yang lebih cerdas dibandingkan manusia purba lainnya. Mereka diperkirakan hidup sekitar 300.000 tahun yang lalu hingga 900.000 tahun yang lalu. Ciri manusia purba ini adalah volume otak mulai 1000 cc hingga 1300 cc. Tingkat tinggi badan pun bisa mencapai 210 cm dan struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Selanjutnya yang terakhir adalah Homo sapiens. Jenis manusia purba ini merupakan jenis manusia purba dengan usia paling muda dan hampir mendekati layaknya manusia modern. Homo sapiens telah mengenal kehidupan sosial dan mampu berpikir cerdas. Ciri-ciri struktur tubuh juga mirip dengan manusia karena bentuk tengkuk dan tulang wajah kecil serta tidak menonjol, sudah memiliki dagu dan tulang rahang yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang peninggalan
zaman masa praaksara. Pertama yaitu kapak genggam. Kapak genggam digunakan oleh manusia masa praaksara pada zaman Proetikum sebagai alat peletak atau alat yang digunakan untuk membelah kayu, menggali umbi-umbian, memotong daging hewan buruan, serta berbagai keperluan lainnya. Kapak genggam ini memiliki kesamaan dengan kapak perimbas yang juga ditemukan pada zaman praaksara. Hanya saja kapak perimbas berukuran lebih besar bila dibandingkan dengan kapak genggam. Menurut salah satu sumber, kapak perimbas ini dibuat oleh manusia Pithecanthropus dan banyak ditemukan di Indonesia. Yang kedua yaitu kapak Sumatera. Kapak Sumatera ini juga dikenal dengan nama Fable. Sesuai namanya, kapak jenis ini banyak ditemukan di daerah Sumatera, khususnya di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Kapak Sumatera ini juga terbuat dari batu. Hanya saja kapak Sumatera atau Fable terbuat dari batu kali yang dipecah-pecah, berbentuk bulat serta memiliki permukaan yang lebih halus. Selanjutnya kapak pendek. Satu lagi jenis yang serupa dengan kapak genggam yakni kapak pendek. Kapak pendek ini berbentuk sebagai lingkaran dan memiliki sisi yang tajam sehingga lebih mudah untuk memotong daging atau hal lainnya. Sama seperti kapak Sumatera, kapak pendek ini banyak ditemukan di daerah sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Para peneliti kemudian mencari persebaran Fable dan kapak pendek sampai ke tempat asal. Mula ras Papua Melanesioidae di Teluk Tongking, Vietnam akhirnya ditemukan pusat Fable dan kapak pendek berasal dari Ho Vinh Hen dan Bosonian di Vietnam Utara. Selanjutnya yaitu kapak persegi. Tampaknya pada zaman praaksara terdapat berbagai macam kapak yang ditemukan. Selanjutnya adalah kapak persegi. Kapak persegi ini sendiri berasal dari Van Hongelden. Alat ini memiliki bentuk yang memanjang dengan penampang alang berbentuk persegi dan bagian pangkalnya tidak bisa sebagai tempat ikatan tangkai. Sesuai namanya, kapak persegi ini terbuat dari batu yang berbentuk persegi. Yang selanjutnya adalah nekara. Nekara ini adalah gendang perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Pada zamannya nekara dianggap benda suci yang berfungsi sebagai benda upacara, mas kawin dan lain. Benda ini banyak ditemukan di Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Selayar, dan Irian. Dan terakhir, Bapak akan menjelaskan peninggalan pada masa praaksara ini yaitu sarkofagus. Sarkofagus ini adalah bentuk lain dari peninggalan masa praaksara, adalah makam. Salah satunya dikenal dengan nama sarkofagus. Sarkofagus ini merupakan peti mati yang terbuat dari batu yang utuh dan diberikan penutup pada bagian atasnya. Salah satu tempatnya penemuan sarkofagus adalah Bali, serta beberapa lainnya juga ditemukan di Bondowoso, Jawa Timur. Itulah yang dapat Bapak jelaskan peninggalan-peninggalan apa saja yang masih masa praaksara di Indonesia. Mungkin masih banyak lagi peninggalan masa praaksara Indonesia. Bapak hanya menyebutkan hanya 10 saja. Di sini Bapak akan menyimpulkan sebuah materi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, maksud atau pengertian dari prasejarah atau masa praaksara. Masa praaksara disebut dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan disebut juga dengan masa praaksara atau masa sejarah. Mengenai istilah, terdapat dua istilah praaksara. Batas antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, sedangkan sejarah adalah zaman setelah adanya tulisan. Perakhiran zaman prasejarah atau dimulai zaman sejarah untuk setiap bangsa di dunia tidak semua tergantung dari peradaban bangsa tersebut. Dan selanjutnya mereka menyimpulkan pembagian zaman menurut geologi. Pembagian zaman menurut geologi terdapat 4 zaman. Yang pertama, zaman Archaikum atau zaman tertua. Zaman ini berlangsung sekitar kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu. Tanda-tanda perjaman ini adalah belum adanya tanda-tanda kehidupan dikarenakan bumi masih sangat panas. Kedua, zaman Proetikum berlangsung sekitar 542 sampai 250 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Zaman ini berlangsung sekitar 250 hingga 66 juta tahun yang lalu. Yang terakhir adalah zaman
Neozoikum. Zaman Neozoikum ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan jenis manusia purba Indonesia. Tadi Bapak hanya menyampaikan 8 jenis manusia purba saja. Di sini Bapak akan menjelaskan atau menyimpulkan jenis-jenis manusia purba tadi. Yang pertama Gigantopithecus parajavanicus. Gigantopithecus yang berarti manusia besar, itu merupakan manusia memiliki tubuh tinggi yang ditemukan oleh Van Koningswald. Yang kedua Hecanthropus erectus. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Trinil yang ditemukan oleh Eugene Devoise pada tahun 890. Yang ketiga Pithecanthropus soloensis. Nah, manusia purba ini ditemukan oleh Van Koningswald sekitar tahun 1931 sampai 1933. Yang keempat Pithecanthropus mojocertensis. Pithecanthropus mojocertensis ini ditemukan oleh Van Koningswald yang ditemukannya diperkirakan di umur 6 tahun. Yang kelima Homo floresiensis. Jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Flores, Nusa Tenggara. Yang keenam Homo wadakensis. Pembuktian Homo wadakensis tergolong hidup zaman yang lebih modern dari sebelumnya dengan adanya peralatan bersamaan dengan fosilnya. Fosilnya ditemukan oleh Eugene Devoise di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Yang ketujuh Homo saurensis. Manusia purba ini dikategorikan manusia purba yang lebih cerdas dibandingkan manusia purba lainnya. Yang terakhir adalah Homo sapien. Homo sapien ini merupakan jenis manusia purba dengan usia paling muda dan hampir mendekati layaknya manusia modern. Dan Bapak akan menunjukkan yang terakhir adalah peninggalan zaman praaksara. Di sini Bapak akan menyimpulkan hanya 10 peninggalan saja. Yang pertama yaitu kapak genggam. Kapak genggam digunakan oleh manusia praaksara pada zaman Paleolitikum sebagai alat penetak atau alat digunakan untuk membelah kayu, menggali umumbian, memotong daging hewan buruan. Yang kedua kapak Sumatera dikenal dengan nama fable, sesuai namanya kapak jenis ini banyak ditemukan di daerah Sumatera. Dan ketiga kapak pendek. Kapak pendek ini banyak ditemukan di daerah sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Yang ketiga dan selanjutnya yaitu kapak persegi. Kapak persegi memiliki bentuk memanjang dengan penampang alang berbentuk persegi dan bagian pakaiannya tidak biasa sebagai tempat ikatan tangkai. Yang selanjutnya kapak lonjong terbuat dari batu kali dan memiliki warna yang kehitaman sama seperti namanya. Kapal ini memiliki bentuk yang lonjong. Dan yang selanjutnya nekara. Nekara ini adalah gendang perunggu berbentuk seperti dendang berpinggang dan bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Dan yang terakhir adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah sebuah bentuk makam atau sebuah peti mati yang terbuat dari batu yang utuh dan diberikan penutup pada bagian atasnya. Itulah kesimpulan dari Bapak jelaskan. Sekian dari penyampaian materi dari Bapak. Semoga kalian dapat menyimak dan memahami materi yang Bapak sampaikan. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun yang lain, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.